Tahukah kamu bahwa ada beberapa kebiasaan buruk yang bisa bikin orang di sekitar kita jadi menjauh? Yang mana kebiasaan-kebiasaan ini awalnya akan membuat orang di sekitar kita menjadi merasa kurang nyaman. Namun kita tak menyadarinya bahwa kebiasaan ini salah dan tak mau memperbaikinya. Jika dibiarkan terus, kebiasaan ini bisa menjadi benih kebencian dan membuat orang-orang di sekitar kita terus menghindar. Lalu, kebiasaan apa saja yang ternyata bikin kamu dibenci orang lain? Nah, dalam video ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, mari kita simak bersama. Inilah 4 kebiasaan sepele yang ternyata bikin kamu dibenci orang lain. Yang pertama, menyipitkan mata. Menyipitkan mata atau tidak sepenuhnya membuka mata dapat memberikan kesan yang berbeda tergantung pada situasi dan konteksnya. Studi menunjukkan bahwa individu yang terlalu sering menyipitkan mata mereka dapat terkesan licik, tidak dapat dipercaya, sombong, dan dingin. Namun, dalam konteks yang tepat, menyipitkan mata juga dapat memberikan kesan seksi, terutama saat berkencan. Asalkan situasinya tepat dan suasana hati pasanganmu sedang baik. Mata yang setengah terbuka dapat mengindikasikan sikap tertutup atau kurangnya minat. Sementara, mata yang sepenuhnya terbuka menandakan sikap keterbukaan dan minat yang besar. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan ekspresi mata saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam konteks sosial atau romantis. Dalam situasi berkencan, menyipitkan mata dengan seksama bisa menjadi ekspresi keintiman dan kepercayaan. Tetapi hal ini juga harus disesuaikan dengan respon dan sinyal dari pasanganmu. Komunikasi nonverbal yang seimbang dan saling responsif sangat penting dalam membangun koneksi yang kuat dan memastikan bahwa kesan yang kamu kirimkan sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi, sementara menyipitkan mata bisa memberikan kesan tertentu, penting untuk memahami konteksnya dan membaca respon orang lain dengan baik. Komunikasi yang jujur dan terbuka, baik secara verbal maupun nonverbal, tetap menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Yang kedua, memasang foto profil. Memiliki foto profil yang tepat untuk media sosial atau platform online adalah langkah penting dalam mempresentasikan dirimu secara online. Namun, memasang foto yang terlalu dekat dengan wajahmu dapat memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, foto yang terlalu dekat dengan wajahmu dapat menunjukkan ketidaksempurnaan kecil yang mungkin tidak ingin kamu perlihatkan. Jarak yang terlalu dekat dapat membuat detail-detail kecil yang tidak terlihat saat jarak yang lebih jauh menjadi terlalu terlihat, seperti noda kecil atau ketidaksempurnaan kulit. Selain itu, memasang foto profil yang terlalu dekat juga dapat membuatmu tampak kurang dapat dipercaya. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang merasa tidak nyaman ketika seseorang yang belum mereka percayai berada terlalu dekat dengan mereka, bahkan jika itu hanya sebuah foto. Hal ini mungkin karena foto yang terlalu dekat memberikan kesan invasif dan mengancam. Sebaliknya, memilih foto profil yang menampilkan wajahmu dengan jarak yang moderat, memperlihatkan senyum dan ekspresi yang ramah, dapat memberikan kesan yang lebih positif dan mudah diterima. Foto yang menampilkan dalam konteks yang alami atau aktivitas yang kamu sukai juga dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kepribadian dan minatmu kepada orang lain. Jadi, saat memilih foto profil untuk media sosial atau platform online, pertimbangkan untuk memilih foto yang menampilkanmu dengan jarak yang moderat dan menampilkan ekspresi yang ramah. Ini akan membantu mempresentasikan dirimu dengan lebih baik dan membuat orang lain merasa lebih nyaman dan terhubung denganmu secara online. Yang ketiga, terlalu banyak berbagi di sosial media. Berbagi informasi secara berlebihan di media sosial dapat memiliki dampak negatif pada hubungan sosial dan persepsi orang terhadapmu.
Studi telah menunjukkan bahwa orang-orang yang terlalu banyak berbagi tentang kehidupan mereka di media sosial seringkali melakukannya untuk mendapatkan pengakuan atau perhatian yang mungkin tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Mereka mungkin suka mencari perhatian karena keinginan untuk disukai. Namun ironisnya, perilaku tersebut dapat membuat orang lain menjadi tidak menyukai mereka. Terlalu banyak berbagi informasi pribadimu atau detail kehidupan sehari-hari di media sosial dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mereka mungkin merasa terganggu atau bahkan menganggapnya sebagai bentuk perhatian berlebihan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan dan privasi dalam hubungan sosial. Penting untuk diingat bahwa meskipun media sosial memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri, kita harus selalu berhati-hati dalam berbagi informasi. Sebaiknya pertimbangkan apakah informasi yang akan kamu bagikan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, berhati-hatilah agar tidak terlalu sering atau terlalu terbuka dalam berbagi, terutama jika hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi orang terhadapmu. Sebagai gantinya, cobalah untuk menjaga keseimbangan dalam berbagi informasi di media sosial. Fokuslah pada konten yang bermanfaat, positif, dan dapat menginspirasi orang lain. Gunakan media sosial sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif dan membangun hubungan yang baik, bukan sebagai platform untuk mencari pengakuan atau perhatian yang berlebihan. Dengan demikian, kamu dapat menjaga reputasi online-mu dan tetap memelihara hubungan sosial yang sehat. Yang keempat, sering membatalkan rencana. Sering membatalkan rencana dapat memberikan kesan yang kurang baik pada orang lain dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan sosial. Meskipun terkadang ada hal-hal mendadak yang dapat menghalangi seseorang untuk memenuhi janjinya, terus-menerus membatalkan rencana dapat membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak dihargai. Ketika seseorang sering membatalkan rencana, hal ini dapat membuat orang lain merasa frustasi, kecewa, atau bahkan merasa diabaikan. Mereka mungkin berpikir bahwa orang tersebut tidak menganggap mereka penting atau tidak menghargai waktu dan komitmen mereka. Selain itu, hal ini juga dapat membuat orang lain malas untuk membuat rencana dengan orang tersebut di masa depan, karena mereka tidak yakin apakah rencana tersebut akan terlaksana atau tidak. Penting untuk diingat bahwa menjaga komitmen dan menghargai waktu orang lain adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Jika ada hal-hal mendadak yang mencegahmu untuk memenuhi janjimu, cobalah untuk memberitahu orang lain secepat mungkin dan berikan penjelasan yang jujur dan masuk akal. Selain itu, usahakan untuk menghindari kebiasaan membatalkan rencana secara terus-menerus dengan merencanakan waktu dengan bijaksana dan memprioritaskan komitmenmu. Dengan cara ini, kamu dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu menghargai dan menghormati waktu serta komitmen mereka. Ini akan membantu membangun hubungan yang kuat dan saling menghargai, serta membuat orang lain lebih senang untuk membuat rencana denganmu di masa depan. Dengan menyadari dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan tersebut, kita dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa kecil-kecilnya perilaku kita memiliki dampak besar pada persepsi orang terhadap kita. Dengan memperhatikan dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu, kita dapat memperkuat hubungan sosial kita dan menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini memberikan kamu manfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.